Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Ivani Fatma Dijani bersama dengan teman saya Kalista Nadir Rahmadani dan Aflia Nabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai asas-asas dalam hukum perjanjian. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita terlebih dahulu mengenal mengapa topik ini penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering terkait dengan perjanjian, baik perjanjian sederhana maupun perjanjian yang lebih formal. Misalnya, saat menyewa rumah, membeli barang, atau membuat kontrak kerja. Semua itu memiliki dasar hukum yang mengatur bagaimana perjanjian dibuat, dilaksanakan, dan diakui. Nah, asas-asas dalam hukum perjanjian menjadi prinsip utama yang menjamin agar perjanjian berjalan adil, sah, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tujuan dari pemaparan kami adalah untuk menjelaskan 4 asas utama dalam hukum perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas fakta sunt servanda atau kepastian hukum, serta asas itikat baik. Dalam video ini, pertama-tama kami akan memaparkan masing-masing asas, kemudian memberikan contoh penerapan dalam kehidupan nyata, dan yang terakhir menyampaikan kesimpulan dari pembahasan. Tahukah kamu, perjanjian itu ada di sekitar kita setiap hari. Misalnya saat membeli barang, membuat kontrak kerja, atau bahkan sekedar janji antar teman. Kita sebenarnya sedang membentuk sebuah kesepakatan, tapi bukan sekedar kesepakatan biasa. Di balik itu, ada prinsip-prinsip yang menjadi fondasinya. Prinsip-prinsip itulah yang disebut sebagai asas perjanjian. Maka dari itu, asas perjanjian adalah prinsip dasar yang mengatur bagaimana perjanjian dibuat, dilaksanakan, dan diakui oleh hukum. Dalam KUH Perdata, asas ini tersebar terutama di pasal 1313 sampai dengan 1338. Asas-asas dalam hukum perjanjian ada 4. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Lalu yang kedua ada asas konsensualisme yang ada di pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Lalu yang ketiga ada asas kepastian hukum atau bisa disebut fakta sunt servanda ada di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Lalu yang terakhir, asas itikat baik atau good faith atau good troth di pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ditegaskan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu yang bunyinya, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Lalu, contoh asas perjanjian berkontrak sebagai berikut. Bayangkan Andi punya rumah kosong. Ia ingin menyewakan rumah itu. Datanglah Budi, seorang pegawai muda yang butuh tempat tinggal. Biasanya perjanjian sewa rumah harus dibayar penuh setahun di muka. Tapi Budi tidak sanggup. Andi kemudian berkata, baiklah, kamu boleh bayar 3 bulan sekali asal ada jaminan surat kendaraan. Mereka pun menandatangani perjanjian dengan skema pembayaran baru ini. Lalu timbul pertanyaan, apakah sah? Tentu saja sah, karena asas kebebasan berkontrak memberi ruang bagi para pihak untuk menyusun perjanjian sesuai kebutuhan. Coba bayangkan kalau asas ini tidak ada. Semua orang harus patuh pada pola pembayaran setahun penuh. Siapa yang dirugikan? Tentu pihak-pihak yang kemampuan ekonominya terbatas. Asas konsensualisme.
Asas ini menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal pokok. Pada dasarnya, tidak perlu bentuk tertulis, kecuali undang-undang mewajibkan. Misalnya, jual beli tanah. Kalau kita hubungkan dengan pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, di sana disebutkan bahwa syarat sah perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Inilah yang menjadi dasar dari asas konsensualisme. Contoh asas konsensualisme. Contoh sederhana, Dina ingin membeli motor bekas milik Chandra. Dina berkata, "Motor ini saya beli 12 juta ya." Lalu Chandra menjawab, "Oke, saya setuju." Sejak kata sepakat itu, syarat dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata telah terpenuhi, dan perjanjian jual beli dinyatakan lahir meskipun uang dan surat motor belum berpindah tangan. Jadi, inti dari asas konsensualisme adalah kesepakatan yang membuat perjanjian sah dan mengikat para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, isi perjanjian tidak bisa diabaikan begitu saja, karena perjanjian mengikat dan wajib dipatuhi. Contoh asas Pacta Sunt Servanda. Rudi adalah pengusaha bahan bangunan. Ia membuat kontrak dengan toko Sinarjaya untuk mengirim 200 sak semen setiap bulan selama 6 bulan, dengan harga dan tanggal kirim yang sudah disepakati. Pada 2 bulan pertama, kontrak berjalan lancar. Namun, di bulan ketiga, Rudi tergoda karena ada pembeli baru yang menawari dengan harga lebih tinggi, dan ia ingin mengalihkan barangnya. Namun, toko Sinarjaya menolak karena mereka berpegang pada kontrak yang ditandatangani. Kalau Rudi melanggar, mereka berhak menggugat ganti rugi ke pengadilan. Inilah bukti bahwa perjanjian mengikat bagaikan undang-undang sesuai asas Pacta Sunt Servanda. Asas itikat baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Maksudnya, para pihak harus jujur, adil, dan tidak saling merugikan. Contoh kronologi asas itikat baik. Siti menyewakan rumahnya kepada Lina selama 2 tahun. Dalam kontrak tertulis, Lina tidak boleh mengubah bangunan tanpa izin pemilik. Tapi setelah setahun, Siti mendapati Lina merenovasi dapur besar-besaran, bahkan menyewakan kamar tambahan sebagai kos-kosan tanpa izin. Awalnya, Lina menganggap itu hal sepele. Tapi bagi Siti ini pelanggaran serius. Selain merugikan rumah, kepercayaan juga rusak. Kasus ini akhirnya berujung perselisihan hukum. Di sini jelas terlihat bahwa itikat baik sangat penting. Perjanjian bukan hanya soal tanda tangan di atas kertas, tetapi juga soal kejujuran dan keadilan. Coba bayangkan, kalau asas ini diabaikan, perjanjian akan jadi alat untuk merugikan orang lain. Kesimpulan, 4 asas utama hukum perjanjian yaitu 1. Asas kebebasan berkontrak, memberikan kebebasan penuh bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka dengan batasan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kedua, asas konsensualisme, menegaskan bahwa perjanjian sudah sah sejak adanya kata sepakat, meskipun tidak tertulis. 3. Asas Pacta Sunt Servanda, menjadikan perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang yang wajib dipatuhi. Keempat, asas itikat baik, mengharuskan pelaksanaan perjanjian secara jujur, wajar, dan tidak merugikan salah satu pihak.